Hai, ketemu lagi dengan Dea di sini. Hari ini kita akan membahas tentang stimulasi ovarium terkendali. Nah, mungkin buat kalian yang belum pernah mendengar, kalian bisa dengar di video saya sebelumnya. Nah, tapi kalau kalian udah pernah dengar atau misalkan kalian udah pernah melakukannya sebagai pasien atau sebagai mungkin pernah dengar dari tetangga atau misalkan kalian mungkin yang melakukannya, bisa juga. Nah, hari ini kita akan membahas stimulasi ovarium tersebut dengan stimulasi ovarium terkendali. Nah, sedangkan dulu sebelum istilah ini sering diketahui, dulu disebutnya sebagai hiperstimulasi ovarium. Nah, di mana apa sih definisinya? Jadi stimulasi ovarium terkendali merupakan pemberian obat-obatan untuk mendapatkan jumlah oosit yang banyak. Prosedur stimulasi ovarium terkendali tersebut dapat menggunakan kombinasi dari berbagai macam jenis atau golongan obat-obatan. Nah, obat-obatan tersebut biasanya mengandung hormon. Nah, yang pertama yaitu follicle stimulating hormone atau hormon FSH. Nah, biasanya itu dikombinasikan dengan hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Nah, bisa juga dalam bentuk agonis atau antagonis. Nah, kalian pernah mendengar sebagai pemicu ovarium atau pemicu ovulasi. Nah, jadi teman-teman, mungkin kalau kalian pernah mendengar tentang stimulasi ovarium itu, dia banyak golongannya dan banyak kombinasinya. Biasanya dokter obgyn tersebut akan memilah sesuai dengan pasien-pasien tersebut apa yang dibutuhkannya. Nah, untuk lebih mudah, jadi saya akan menjelaskan dua golongan yang besar yang mungkin kalian akan lebih mudah mengingatnya. Dapat dilihat pada gambar, ada 3 grafik. Grafik pertama yang paling kiri adalah grafik menstruasi normal, sedangkan grafik yang di tengah menggunakan GnRH agonis, dan yang paling kanan adalah grafik penggunaan dari GnRH antagonis, di mana pada pemberian protokol stimulasi ovarium menyebabkan perlebaran dari jendela ovulasi, sehingga folikel-folikelnya akan jauh lebih banyak yang matang. Jadi long protokol tersebut adalah suatu pemberian GnRH dengan golongan agonis yang biasanya diberikan pada menstruasi sebelum menstruasi dilakukannya program IVF. Jadi biasanya dimulai pada hari ke-21 menstruasi sebelumnya. Nah, jadi digunakan obat-obatan tersebut untuk menekan hormon-hormon yang dikeluarkan oleh pituitari, sehingga pada akhir periode tersebut kita bisa melihat bahwa hormon FSH, LH atau hormon steroid akan dalam kadar paling rendah. Karena sangat rendah, maka dibutuhkan gonadotropin secara eksogen untuk tetap menumbuhkan atau memperbesar dari folikel-folikel yang ada. Ya, tentunya kita kan butuh oositnya ya, oosit agar dia matang, sehingga kita membutuhkan suntikan dari gonadotropin yang dimulai pada hari pertama atau kedua di siklus mens pada saat akan dilakukan IVF tersebut, atau bisa juga sih dilakukan pada inseminasi. Mungkin kalau kalian pernah mendengar seperti PCO yang tidak bisa sama sekali ovulasi, biasanya dokter pun akan melakukan prosedur stimulasi ovarium tersebut. Nah, akhir dari pemberian stimulasi ovarium tersebut biasanya diberikan hormon HCG sebagai trigger ovulasi. Nah, selanjutnya setelah diberikan hormon HCG tersebut, baru bisa dilakukan pengambilan oosit beberapa hari setelahnya. Selanjutnya yang kedua adalah short protokol, di mana short protokol ini hanya dilakukan pada siklus menstruasi IVF yang akan dilakukan. Biasanya dilakukan pada hari pertama atau hari kedua, dimulai dari pemberian GnRH, bisa agonis ataupun antagonis, di mana tetap dilakukan pemberian gonadotropin pada hari punya range antara hari ketiga dan hari kelima menstruasi untuk
prosedur pemberian gonadotropin tersebut ya untuk memperbesar folikelnya juga. Nah, sama dengan long protokol, jadi prosedur stimulasi ovarium tersebut diakhiri dengan pemberian HCG atau HCG trigger pada saat sebelum ovulasi. Digunakan HCG trigger itu untuk memicu ovulasi, untuk dilakukan pengambilan oosit beberapa saat setelahnya. Nah, prosedurnya jadi GnRH itu pertama dilakukan penyuntikan lebih dulu. Jadi keadaan tersebut akan dikonfirm ketika USG dengan endometrium ketebalannya kurang dari 5 mili, dan FSH biasanya sudah dalam fase terendah ya, misalkan FSH-nya kurang dari 5 mili unit per mili, LH-nya juga kurang dari 5 mili unit per mili, atau estradiolnya juga kurang dari 50 pikogram per mili. Nah, selanjutnya setelah confirm nih dalam fase terendah, maka dilakukan regimen FSH, di mana akan terjadi superovulasi. Jadi disuntik di bawah pusar, di mana nanti dilakukan pengecekan berkala untuk USG-nya untuk menilai berapa banyak folikel yang akan tumbuh besar. Folikel yang diperkirakan akan matang berdiameter lebih dari sama dengan 19 mili atau setara dengan minimal 2 folikel yang lebih dari 18 mili diameternya. Nah, sekarang kita coba cara suntiknya ya. Mungkin bagi kalian yang belum pernah mendengar atau belum tahu, jadi waktu itu saya juga pada saat program IVF Fresh Cycle itu saya suntik sendiri semua, karena ya udah paham juga sih ya. Lagian kalau misalkan cuman bolak-balik ke rumah sakit untuk suntik itu menurut saya biayanya juga besar banget. Nah, karena dilakukan penyuntikannya di perut, maka saya akan minta bantuan oleh dia. Nah, pertama, biasanya obat-obatan stimulasi itu ada yang berbentuk pen atau ada yang vial. Jadi vial itu kalian harus mencampurkannya sendiri, lalu diambil beberapa mili untuk dilakukan penyuntikan. Nah, ini contohnya ya. Ini baru. Terus jadi pertama-tama perut itu harus dalam keadaan bersih. Nah, selanjutnya kalau kalian punya alkohol, biasanya dia akan diberikan dalam bentuk alkohol swab yang udah saset satuan-satuan gitu ya. Kalian bisa bersihkan dulu secara sirkular atau berputar. Nah, baru kalian bisa melakukan penyuntikan setelah bagian yang akan kalian suntik itu bersih. Tinggal isi misalkan berapa mili, berapa cc atau berapa mili, oke, misalkan. Nah, selanjutnya kalian cari di sini ada pusar, misalkan di sini ya. Nah, terus 2 jari di bawah pusar, dicubit sedikit, lalu tegak lurus, suntikan secara tegak lurus. Nih. Lalu kalian tinggal suntik. Nah, jadi pastikan jarumnya semua masuk. Jarumnya harus masuk semua ke dalam permukaan kulit. Nah, selanjutnya itu bisa kita sebut dengan injeksi intramuskular. Kalau kalian pakai yang bentuknya pen atau kayak semacam pulpen gitu, nih misalkan pulpen ya. Jadi kalian tinggal putar berapa dosis yang dibutuhkan, selanjutnya kalian tinggal tusuk. Nah, selanjutnya kalau ada beberapa hormon, suntikan hormon yang disuntikan secara subkutan, biasanya dilakukan langsung di klinik tersebut. Jadi kalian mungkin tidak akan melakukan suntik sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang efek samping. Jadi efek samping yang pertama dan paling umum adalah OHSS atau Ovarium Hyperstimulation Syndrome. Ketika folikel antral kalian di atas 15 dengan dibuktikan dengan USG transvagina,
Nah, biasanya pada saat kasus tersebut misalnya udah dicek nih sama dokternya, oh ovariumnya ternyata membesar juga sekitar 7 cm atau lebih, itu biasanya akan ada gejala-gejala penyerta juga guys, misalnya perutnya jadi kembung sekali, atau kayak kalian bermasalah dengan pencernaan ya rasanya. Terus biasanya dokter tersebut akan memberhentikan untuk sementara program IVF-nya. Jadi biasanya akan dilakukan frozen embryo transfer, karena pada saat IVF fresh cycle tersebut tetap dilakukan, biasanya akan membahayakan bagi ibu tersebut. Nah, selanjutnya efek samping dari prosedur stimulasi itu adalah alergi. Ya, alergi ini memang tidak bisa kita prediksi sebelumnya ya. Jadi alergi obat tersebut bisa ringan, bisa berat. Nah, kalau ringan mungkin kalian hanya gatal-gatal atau merah, atau kalian bisa ada bengkak-bengkak di kulit. Nah, namun kalau sampai kalian bisa sesak nafas, atau kalian bisa sampai tidak sadar, atau bahkan bisa sampai menyebabkan kematian, itu adalah reaksi alergi yang harusnya dapat kalian hindari. Klasifikasi OHSS itu dia ada 4. Jadi yang pertama itu adalah mild atau ringan, dimana biasanya hanya ada perut yang rasa tidak enak, terus mual muntah ringan, diare, dan pembesaran dari ovarium. Nah, biasanya laboratorium tidak ada kelainan pada saat ini. Jadi biasanya kalau yang mild itu dokter hanya memberikan obat-obatan simptomatis. IVF masih bisa tetap dilanjutkan. Namun kalau yang moderate, ini yang tahap 2, itu jadi gejala-gejalanya sama dengan tahap yang pertama tadi, yang mild, dengan adanya gambaran dari USG, di mana gambaran USG tersebut adanya asites atau perkumpulan air di selaput yang ada di abdomen. Nah, selanjutnya laboratoriumnya biasanya sudah mulai ada peningkatan hematokrit yang di atas 41%. Selanjutnya juga kadang-kadang ada peningkatan dari leukosit, di mana bisa lebih dari 15.000. Oke, kalau yang severe atau yang sudah berat, itu biasanya ada gangguan seperti selain gejala yang disebutkan yang pertama tadi, kembung, mual muntah, diare, pembesaran ovarium, ada asites juga. Nah, bisa juga biasanya ada hidrotoraks, severe dyspnea atau sesaknya berat, lalu ada oligouri atau anuri, kalian kencingnya jadi sedikit atau bahkan tidak keluar kencing sama sekali, lalu bisa mual muntahnya memberat, asitesnya juga memberat, lalu tekanan darah biasanya langsung turun atau shock. Lalu bisa jadi mungkin kalau kalian merasa kok beratnya cepat sekali naik ya, jadi biasanya lebih dari 1 kilo dalam 24 jam. Lalu bisa terjadi pingsan, abdominal pain atau nyeri perut yang memberat, atau bisa terjadi trombosis vena. Nah, di mana laboratorium itu bisa ditemukan hematokrit yang sangat tinggi, lebih dari 55%. Leukositnya juga lebih dari 25.000, ditandai dengan creatinine clearance ya kurang dari 50, kreatininnya lebih dari 1,6, atau bahkan terjadinya gangguan elektrolit, yaitu hiponatremi dan hiperkalemi. Dan pada beberapa pasien juga dapat terjadi peningkatan enzim hepar. Nah, kalau kalian bisa sampai tahap ini, yang terakhir adalah tahap kritis, di mana sudah terjadi gagal ginjal, aritmia atau gangguan dari denyut nadi, terus adanya tromboemboli, ada efusi perikardial, ada masif hidrotoraks,
trombosis atau sampai respiratory distress syndrome atau bahkan sepsis, itu laboratoriumnya mungkin sudah sangat bahaya sekali, udah sangat memburuk. Nah itu biasanya kalian bisa sampai masuk ke dalam ruangan ICU. Kalau kalian yang bekerja atau mungkin kalian pengusaha atau kalian harus keluar rumah, nah ini yang paling penting nih. Jadi waktu itu saya juga sambil praktek ya, saya sempat bingung sekali bagaimana cara membawa obat-obatan ini karena saya harus disuntik setiap hari, sedangkan saya bisa praktek itu 2 hari nggak pulang. Jadi yang pertama, kalian harus menyiapkan cooler box kalau kalian memiliki rencana bepergian, dimana cooler box ini harus ready, di dalamnya ada box ice-nya ya, pocket ice gitu. Nah biasanya cooler box ini harus dijaga dinginnya sekitar 2-4 derajat Celcius. Kalau misalkan ditaruh di suhu ruang, khawatirnya zat kimiawi yang ada di dalam obat-obatan tersebut jadi rusak, dan itu tidak akan berpengaruh terhadap stimulasi ovarium. Nah ini nih tahap yang paling banyak orang pengen tahu, yaitu biaya pembelian obat. Nah kalau saya waktu itu tahun 2016, mungkin sekarang sudah naik harganya juga, atau mungkin ada beberapa yang kalian tidak menggunakannya. Saya akan share obat-obatan yang hanya saya gunakan waktu itu. Nah yang pertama adalah 4 vial Supervac atau GnRH agonis, sekitar 7.560.000. Saya juga lupa ini harga satuannya atau udah 4 vial tersebut. Selanjutnya Gonal 2 ampul yang saya pakai dengan dosis 900 international unit, itu sekitar 15.550.000. Selanjutnya Pergoveris saya pakai 2, sekitar 2.884.000 sebagai RFSH. Nah selanjutnya obat yang saya pakai sebagai pencetus ovulasi yaitu Ovidrel, dimana itu adalah hormon chorionic gonadotropin, harganya sekitar 765.000. Nah ini kadang-kadang Ovidrel ini juga kita pakai pada saat frozen embryo transfer. Misalkan pada saat dokternya membutuhkan, kalian ini butuh penstimulasi ovulasi nih. Nah itu kadang-kadang bisa digunakan, jadi bisa kalian catat juga harganya dan disiapkan juga. Nah selanjutnya yang saya tidak bisa menghitungnya adalah biaya spuit dan alkohol swab. Jadi spuit itu ini adalah suntikan, dimana alkohol swab itu alkohol yang untuk membersihkan kulit kalian sebelum dilakukan injeksi. Sudah mengerti belum teman-teman? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Jadi dokter yang akan memeriksa kalian itu akan memilah bagaimana kalian butuh, sebagaimana dosisnya, caranya, dan cara pemilihan obat itu tergantung dokternya. Jadi saya di sini hanya menjelaskan fungsinya bagaimana, dan mungkin kalian agak-agak bingung kenapa harus dilakukan pemberian obat-obatan pada saat IVF. Nah jadi gitu ya teman-teman. Mungkin respon setiap pasien juga akan berbeda karena respon biologis itu memang kita tidak bisa, memang ada standarnya, tapi respon tersebut mungkin akan berbeda bagi kalian dan teman-teman kalian. Misalkan, kok saya hanya dapat suntikan sekian, kok teman saya banyak dapatnya. Nah itu tergantung respon dan tergantung bagaimana hasil USG dan hasil laboratoriumnya. Oke, jadi obat-obatan tersebut memang akan mempengaruhi keberhasilan implantasi, namun masih dalam tahap penelitian. Oke, gitu aja dulu ya. Sekian, mohon maaf kalau saya banyak kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau video berikutnya. Bye bye.